Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bagaimana puasanya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Nah pemirsa, Kementerian Agama mengirim sejumlah Qori Indonesia ke luar negeri. Mereka ini tergabung dalam program Qori Indonesia Warnai Dunia. Nah sebagai teladan yang baik dan kisah inspiratif, kami akan ajak Anda untuk mendengar cerita dari Qori asal Palembang yang kini berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Kita langsung saja terhubung dengan Mas Ashabul Kahfi. Assalamualaikum Mas Kahfi, bagaimana kabarnya? Sehat Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dubai, bagaimana kondisi cuacanya di siang hari ini Mas? Untuk sekarang Alhamdulillah Pak Ramadan ini kita masih setengah-setengah. Jadi masuk di musim dingin mau masuk ke musim panas. Jadi masih pertengahan lah gitu. Tapi kalau sebelumnya itu musim panas biasanya. Luar biasa panasnya itu Mas. Berapa derajat Mas sekarang Mas di sana Mas? Sekarang masih 30-an. Kalau sebelumnya itu bisa 40, 45 sampai 48. Wow, sekarang berarti agak sedikit lebih dingin ya. Mas Kahfi, Ya, kayak di Indonesia. kalau salah boleh dibenarkan. Mas Kahfi ini menjadi imam dan muazin muwahhid di Masjid Agung Dubai. Benar? Ya, betul. Oke, boleh diceritakan Mas, apa tugas dari seorang muazin muwahhid ini di Masjid Agung Dubai, Mas? Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk pihak CCTV. Nama saya Ashabul Kahfi, asal Palembang. Memang asli Palembang, Wong Kito Galo. Ceritanya bisa menjadi muazin muwahhid di Emirat. Saya di Emirat Ummul Quwain. Ya, Emirat itu maksudnya di wilayah atau provinsi bagian Emirat gitu, Mas. Di Dubai, bukan di Dubai. Jadi karena sebutannya banyak orang mengenalnya Dubai, ya jadi untuk memudahkan jadi Dubai. Perjalanan bisa menjadi muazin muwahhid tersebut melalui beberapa tahapan dari 1 tahun lebih ketika kedatangan saya di sini. Kemudian ya sampai sekarang alhamdulillah dipercaya masih untuk menjadi muazin muwahhid. Jadi muazin muwahhid tersebut ialah muazin yang mengumandangkan azan 5 waktu. Jadi azannya tuh cuma satu aja Mas, satu masjid aja di Masjid Agungnya. Untuk masjid lain di satu provinsi itu tinggal menyalakan tombol sinyal seperti sinyal radio gitu Mas. Jadi begitu. Masya Allah. Jadi suara azan dari Mas Kahfi ini dikumandangkan di Masjid Agung, kemudian diputar di masjid-masjid yang ada di kawasan Emirat ini Mas, ya benar ya? Betul. Jadi masjid-masjid lain tinggal menyalakan tombol di masjid masing-masing. Azannya dari Masjid Agungnya. Alhamdulillah saya salah satunya kadang didapat zuhur, dapat asar, isya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Suara Mas Kahfi ini berarti didengar di seluruh penjuru Uni Emirat Arab.
Bagaimana perasaannya, Mas? Masya Allah, suatu kebanggaan khususnya ya kita sebagai orang Indonesia yang bukan orang Arab dipercaya sebagai orang yang mengumandangkan azan di negara Arab dan mereka suka dengan masuk dengan menerima dengan lagu yang kita bawakan karena sesuai request mereka. Contoh, sampai saya ditelepon oleh gubernurnya langsung, gubernurnya nelpon ke kementeriannya melalui mudirnya itu bilang ke saya. Jadi gubernurnya itu bilang, alhamdulillah saya suka sama muazin ini, gitu. Karena ini udah muazinnya style lagu Mekah atau Madinah. Jadi kayak Wah, azan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi lah gitu, gitu Mas. Masya Allah. Mas, boleh nggak kita didengarkan sedikit mungkin apa sih yang menjadi ciri khas dari Mas Kafi ini sehingga akhirnya dipilih oleh gubernur dari Emirat tadi untuk menjadi muazin muwahhid ini, Mas? Maksudnya ini mencontohkan ininya gitu Iya, maksudnya. boleh mencontohkan Azannya. sedikit saja azannya. Oh, iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Itu lebih kurangnya Mas. Masya Allah, indah sekali suaranya, Mas. Kalau boleh tahu, Mas, ini saya juga penasaran. Mas ini belajarnya ini waktu di Indonesia ataukah menyesuaikan Iya. pada saat di Uni Emirat Arab, Mas? Kalau belajar makom ataupun lagu-lagu itu memang dari Indonesia. Karena kebetulan kedua orang tua saya qori'ah, menyukai ya lagu langgam-langgam mengaji gitu Mas. Sehingga saya dikirimlah ke pesantren di Palembang, kemudian lanjut ke Bandung. Oke, ada perbedaan nggak, Mas, kalau untuk suara azan? Kita bahas suara azan terlebih dahulu di Uni Emirat Arab Mhm. dengan di Indonesia begitu. Apa sih bedanya gitu? Ya bedanya mereka ya sesuai adat mereka gitu lagunya. Ya lagunya kalau di kita khasnya ya seperti biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kalau di sini lagunya kayak tadi kayak Hijaz, lagu Hijaz, Mekah ataupun Madinah yang mereka suka, seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu perbedaannya sedikit sedikit perbedaannya begitu Mas. Oke, Mas, kalau boleh diceritakan kepada pemirsa di seluruh Indonesia saat ini, apa sih yang proses yang Mas lalui ini untuk akhirnya bisa menjadi muazin muwahhid ini, Mas? Pasti tidak singkat dong, pasti membutuhkan proses yang panjang kan? Ya, ya pastinya perjuangannya luar biasa. Sekarang alhamdulillah udah lumayan enak gitu Mas ya. Tempat azannya itu dulu saya bukan di masjid tempat azannya. Jadi kita azannya di masjid lain, sholatnya di masjid lain. Jadi abis azan itu pulang lagi ke masjid asal kita tempat kita sholat gitu kan. Nah itu pun pas pergi azannya itu naik taksi. Kalau sekarang alhamdulillah udah punya kendaraan, udah punya mobil ya. Jadi kalau ke tempat azannya bisa pakai kendaraan sendiri. Kalau sebelumnya ya perjuangannya pakai taksi gitu. Kemudian perjuangannya juga dari beberapa imam satu provinsi ini, alhamdulillah kita yang dipilih, yang dipercaya oleh Kementerian Agama di sini dan juga
beberapa orang-orang yang menginginkan muazin, saya ingin ini, saya ingin itu, contoh si fulan saya rekomendasikan gitu Mas. Dan itu alhamdulillah orang-orang, ya cuman segelintir orang saja dari beberapa ratus imam di satu provinsi ini, alhamdulillah. Oke, berarti untuk penunjukan ini membutuhkan seleksi dan hanya satu orang saja berarti ya Mas ya untuk bisa menjadi muazin muwahhid ya Mas ya? Iya, jadi muazin muwahhid itu sekarang ada enam orang lebih kurang, enam ya, ada 6 orang lebih kurang. Jadi secara bergantian dari 5 waktu itu, nanti minggu ini si fulan, minggu depan yang lain lagi gitu. Dari 6 orang itu dia di rotasi gitu. Oke, Mas Kafi, ini orang Indonesia menjadi muazin muwahhid ini baru Mas Kafi kah atau sebelumnya sudah ada Mas? Sebelumnya mungkin ada sebelumnya, cuman eh, saya kurang kurang pasti bagaimananya. Karena infonya juga teman-teman lain juga tidak pasti bagaimana kelanjutan mereka, apa bagaimana. Kalau saya eh, alhamdulillah ya dilanjutkan begitu, dilanjutkan ininya, khidmatnya. Nggak, yang kalau teman-teman lain saya kurang tahu Mas. Oke, Mas Kafi, di negara-negara lain ini kan selain menjadi imam, ada juga menjadi pengajar Al-Quran. Nah, apakah Mas Kafi juga menjadi pengajar Al-Quran juga bagi para WNI mungkin di Uni Emirat Arab, Mas? Untuk mengajar kita kebetulan nggak boleh di sini, Mas. Jadi selain imam itu nggak boleh kerja selain imam ataupun muazin. Kalaupun mengajar itu boleh, tapi asalkan dapat izin otoritas dari sini. Dan juga ada sebenarnya imam-imam Indonesia yang mengajar, tapi mengajar tahfidz gitu kan, mengajar ngaji orang-orang sini itu pun dapat dari program Kementerian Agama sini. Jadi mereka mengajukan dan alhamdulillah lulus. Ya itu tadi, izin daripada orang-orang dari negara gitu. Tidak boleh serta merta kita harus mengajar kayak di Indonesia. Oke lah, nggak apa-apa kita imam, habis itu untuk part time-nya, untuk sampingannya ngajar ngaji, nggak bisa gitu. Jadi nggak semudah itu gitu Mas. Oke, Mas Kafi, ini kan kisahnya sangat inspiratif dan siapa tahu bisa ditiru oleh masyarakat-masyarakat Indonesia, terutama yang masih muda, untuk mengikuti jejak Mas Kafi untuk bisa menjadi seorang muazin muwahhid di Uni Emirat Arab. Adakah tips yang dibagikan untuk anak-anak muda agar bisa mengikuti jejak Mas Kafi? Ya pastinya saya juga belum sempurna, belum ya bisa lebih dari itu. Tapi insya Allah yang pasti kita orang Indonesia berani, itu modalnya berani dan nekat gitu Mas. Dan nggak boleh minder, karena pastinya kita memandang mereka orang Arab. Satu dari segi pelafazan, dari segi lagunya, mereka mungkin gampang untuk membawakannya gitu. Tapi kalau kita mungkin lebih menyesuaikan lagi. Nah, contoh saya untuk mengumandangkan azan ini lagi, ketika diterima menjadi muazin muwahhid, itu saya belajar mengulik-ngulik lagi lagu-lagu yang mereka inginkan. Contoh mereka menginginkan azan Mekah dan Madinah. Jadi saya dengar-dengar lagi style azan lagu dari Mekah Madinah. Saya belajar terus dan alhamdulillah sedikit-sedikit ya alhamdulillah. Gitu. Yang penting berani, jangan sampai kita mudah minder dari orang lokal ataupun orang Arab itu sendiri, karena ya pastinya ya mereka orang Arab dan bahasanya ya memang asal dari mereka, bahasa Arab. Jadi mereka nggak ya mungkin mereka lebih gampang, dan kita pastinya lebih berusaha lagi karena kita orang ajam, bukan orang Arab. Jadi yang penting berani dan tekad gitu, gitu aja sih.
Oke, Masya Allah, terima kasih sekali Mas Ashabul Kahfi atas kisah-kisah inspirasinya dan juga tips-tips yang diberikan oleh para pemuda Indonesia agar bisa mengikuti jejak-jejak Mas Kahfi selanjutnya untuk bisa menjadi muazin muwahhid yang ada di Uni Emirat Arab. Terima kasih Mas Kahfi atas waktunya. Dan itulah tadi perbincangan kami dengan sosok inspiratif yang bisa memberikan teladan yang baik dan juga inspirasi bagi kita dan juga anak muda yang saat ini sedang menyaksikan. Semoga semakin banyak penerus dari Mas Kahfi selanjutnya yang bisa menjadi imam dan juga muazin muwahhid di Uni Emirat Arab. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.